Selamat pagi untuk yang menonton di pagi hari, selamat siang untuk yang menonton di siang hari, dan selamat sore untuk yang menonton di sore hari. Perkenalkan, saya Lois Miguel Wang, atau biasa dipanggil dengan Miguel, akan mempresentasikan hasil review jurnal tentang berbagai model pengembangan perangkat lunak, yaitu SDLC, MDLC, Prototype, Waterfall, Agile, Spiral, dan RAD. Presentasi ini juga sekaligus menjawab beberapa pertanyaan terkait isi jurnal yang sudah saya ringkas sebelumnya di dalam PowerPoint. Itu saya ada taruh link PPT-nya di deskripsi ataupun di komen. Untuk durasi presentasi ini sekitar 15-20 menit. Jadi, mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Apa kelebihan dan kekurangan model SDLC Waterfall yang dibahas dalam jurnal? Oke, ini dia. Kelebihan waterfall adalah strukturnya jelas, sederhana, dan terdokumentasi dengan baik, sehingga cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang stabil. Namun, kekurangannya adalah kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Feedback pengguna terlambat karena muncul di tahap akhir, dan waktu pengerjaan biasanya lebih panjang dibanding metode iteratif. Lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana MDLC atau yang biasanya disebut sebagai Multimedia Development Life Cycle digunakan dalam pengembangan aplikasi multimedia? Oke, jawabannya itu MDLC digunakan dengan menambahkan tahap-tahap khusus multimedia seperti praproduksi, produksi konten audiovisual, integrasi, sampai uji coba usability. Model ini memfokuskan pada pembuatan storyboard, pengolahan media, dan keterlibatan tim lintas bidang, sehingga kualitas pengalaman pengguna atau user experience dapat lebih terjaga. Pertanyaan ketiga. Dalam jurnal Prototype, bagaimana iterasi antar pengguna dan developer memengaruhi hasil akhir sistem? Iterasi antar pengguna dan developer sangat berpengaruh karena feedback pengguna dapat langsung diimplementasikan ke prototipe. Hal ini membuat kebutuhan lebih jelas, sistem lebih sesuai dengan harapan, dan mengurangi miskomunikasi. Namun, bila tidak dikelola, iterasi bisa menyebabkan perluasan lingkup atau scope creep. Scope creep itu untuk arti scope creep, scope creep itu adalah peningkatan lingkup proyek secara bertahap dan tidak terkendali di luar apa yang telah disepakati, seringkali karena penambahan fitur, tugas, atau persyaratan baru tanpa penyesuaian yang sesuai pada jadwal, anggaran, atau sumber daya proyek. Itu adalah arti dari scope creep. Oke. Lanjut ke pertanyaan keempat. Ini pertanyaan keempat. Oke. Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam penerapan model agile di studi kasus jurnal? Oke, tantangan terbesarnya itu adalah resistensi organisasi terhadap perubahan budaya kerja, sulitnya integrasi dengan sistem lama atau regulasi ketat, serta keterlibatan pengguna.
yang kadang tidak konsisten. Selain itu, kurangnya pengalaman tim dalam praktik agile juga menjadi hambatan. Oke, mungkin itu aja sih. Pertanyaan kelima, bandingkan kelebihan waterfall vs prototype menurut hasil penelitian pada jurnal tersebut. Oke, ini kelima kan. Waterfall unggul dalam hal dokumentasi, prediktabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Sedangkan prototype unggul dalam validasi kebutuhan, fleksibilitas terhadap perubahan, dan peningkatan usability. Maaf. Singkatnya, waterfall cocok untuk kebutuhan stabil, prototype cocok untuk kebutuhan yang masih belum jelas. Ya. Pertanyaan ke-6. Jelaskan bagaimana model spiral mengurangi risiko proyek menurut jurnal yang kamu baca. Ini menurut jurnal yang dibaca ya. Model spiral mengurangi risiko dengan melakukan analisis risiko pada setiap iterasi. Setiap siklus spiral dimulai dengan identifikasi tujuan, evaluasi risiko, pembuatan prototipe kecil, dan evaluasi kembali. Dengan cara ini, potensi masalah dapat diantisipasi lebih awal sebelum proyek masuk ke tahap yang lebih mahal. Oke, pertanyaan ke-7. Dalam jurnal tersebut, apa alasan peneliti memilih RAD atau yang disebut dengan Rapid Application Development dibandingkan metode lain? Oke, alasan utama adalah karena RAD itu lebih cepat menghasilkan prototipe yang bisa langsung diuji sama penggunanya. Metode ini mendukung keterlibatan pengguna yang intensif dan cocok untuk proyek dengan waktu terbatas serta kebutuhan yang sering berubah. Pertanyaan ke-8. Menurut jurnal tersebut, bagaimana peran user involvement atau keterlibatan aktif pengguna dalam suatu proses dalam model prototipe? Oke, peran pengguna itu sangat penting karena mereka memberikan masukan langsung pada prototipe yang sedang dikembangkan. Masukan ini memastikan sistem lebih sesuai kebutuhan dan mudah digunakan. Tetapi keterlibatan harus diatur dengan baik agar tidak menimbulkan scope creep. Scope creep itu yang tadi sudah saya jelaskan di bagian pertanyaan berapa ya tadi? Oh, pertanyaan 3. Oke. Lanjut ke pertanyaan ke-9. Oke, 9. Apa kontribusi penggunaan MDLC dalam penelitian multimedia pada jurnal? Kontribusi ya kan? Oke. Kontribusi MDLC adalah menyediakan kerangka kerja yang lebih sesuai untuk pengembangan aplikasi multimedia. Dengan MDLC, produksi konten, integrasi, dan pengujian usability menjadi lebih terstruktur. Selain itu, MDLC membantu tim lintas disiplin bekerja lebih efisien. Ya. Pertanyaan ke-10. Ini harusnya pertanyaan terakhir. Dari jurnal tersebut yang kamu review, metode mana yang paling sesuai dengan proyek kelompok dan mengapa? Metode yang paling sesuai adalah kombinasi prototype dan agile. Prototype membantu memperjelas kebutuhan sejak awal dengan feedback cepat dari pengguna ataupun dosen. Sedangkan agile memudahkan pembagian tugas, iterasi singkat, dan adaptasi bila ada perubahan kombinasi. Keduanya fleksibel,
efektif, dan cocok untuk proyek kelompok mahasiswa. Oke, ya itu adalah pertanyaan terakhirnya. Eh, Mungkin untuk penutupnya ya, saya akan menampilkan jurnal yang saya ringkas. Ini dia. Review jurnal SDLC, MDLC, Prototype, Waterfall, Agile, Spiral, RAD. Dengan jangka waktu jurnalnya itu 5 tahun ya. Dari tahun sekarang. Tahun sekarang 2025. Oke. Ini adalah 10 jurnal yang saya ringkas dengan poin-poinnya yang siap dipresentasikan selama 15 sampai 20 menit. Oke. Ini dari Jurnal Islam G dan Storer T yang dibuat di tahun 2020. Itu judulnya dengan judul A Case Study of Agile Software Development for Large Scale Safety Critical System Projects. Nah, di sini yang saya tulis hanyalah inti-intinya saja. Jadi, kalau misalnya teman-teman yang menonton bingung, bisa langsung lihat di jurnalnya. Ya, ini apa ya judulnya. Oke, lanjut. Metode di metodenya itu intinya itu studi kasusnya, wawancara dengan praktisi. Untuk diskusinya, tantangan penerapan agile dalam batasan regulasi yang kritis terhadap keselamatan, perlunya adaptasi praktik. Penelitian selanjutnya itu perlu studi metode untuk melaraskan tempo agile dengan batasan keselamatan. Studi empiris yang lebih luas. Selanjutnya jurnal dari Behrens A. et al. Yang dibuat di tahun 2021 dengan judul A Systematic Literature Review How Agile is Agile Project. Metodenya itu tinjauan pustaka sistematis literatur Agile. Untuk diskusinya itu nilai atau prinsip Agile bervariasi dalam praktik. Masalah yang lebih luas daripada mendalam, adaptasi umum terjadi. Untuk penelitian mendatangnya, studi empiris yang lebih mendalam, standarisasi pengukuran seberapa agile suatu proyek. Selanjutnya dari penulis yang bernama Mishra A. yang dibuat di tahun 2023 dengan judul Structured Software Development versus Agile Comparative Study. Yang metodenya itu analisis komparatif, proposal pohon, keputusan untuk pemilihan metode. Untuk pembahasannya, Agile seringkali menghasilkan tingkat kegagalan yang lebih mudah, tapi pilihannya bergantung pada konteks proyek. Untuk pekerjaan ke depan, validasi pohon keputusan lintas domain, selidiki pendekatan hibrida secara empiris. Selanjutnya itu dari Bjarnesen E. et al. Ini betul kan? Et al. Yang dibuat di tahun 2023. Dengan judul An Empirically Based Model of Software Prototyping. Bentar, saya cek dulu ini. Record nggak? Oh, record. Yang dengan metode studi pemetaan sistematis dengan mewawancara kasus perusahaan dan juga diskusi kelompok fokus. Ini kayaknya ada kesalahan translate. Harusnya diskusi fokus kelompok. Oke. Yang diskusinya model yang menggambarkan praktik pembuatan prototipe, pilihan fidelitas, dan trade-off. Pekerjaan mendatangnya itu validasi model di lebih banyak industri, paduan alat dan proses untuk tim.
Oke, selanjutnya itu eh, kayaknya kalau nggak salah ini nggak ada nama penulisnya. Ya, ini intinya SLR Spiral Model Review yang ditulis pada tahun 2022 dengan judul The Systematic Literature Review of the Spiral Development Model dari jangka 2012 sampai 2022. Metodenya itu tinjauan pustaka sistematis, SLR, implementasi model spiral. Pembahasannya, spiral didorong oleh risiko, diterapkan di berbagai domain, tetapi cakupan empirisnya terbatas. Penelitian selanjutnya, kuantifikasi adopsi, studi kasus spiral dalam konteks modern, misalnya hibrida agile. Selanjutnya, dari Saidi K. et al. Yang ditulis di tahun 2021 dengan judul Software Development Methodologies, Haze, and the Transition to Scrum. Scrum. Itu. Dengan metode studi kasus dan analisis empiris dalam proyek pendidikan tinggi. Untuk diskusinya, tantangan bagi perguruan tinggi yang beralih ke Agile atau Scrum dalam proyek Capstone, isu-isu pemangku kepentingan. Penelitian mendatang mengembangkan strategi pengajaran perangkat lunak dan metode penilaian untuk adopsi perguruan tinggi. Selanjutnya dari Radvilaiti. Radvilaiti. Tuh. Radvilaiti U yang ditulis di tahun 2025 dengan judul Integrating Rapid Application Development Course into HE Curricula dalam kurung RAD on Apex. Metodenya itu desain, implementasi, dan evaluasi reflektif mata kuliah di berbagai universitas. Untuk diskusinya, strategi praktis untuk mengajar RAD, tantangan integrasi, dan strategi fleksibel. Penelitian selanjutnya mungkin menilai capaian pembelajaran adopsi yang lebih luas, studi longitudinal terhadap proyek mahasiswa. Mok Selanjutnya dari Mokhtar R dan Khayat M yang ditulis di tahun 2022. Yang judulnya itu A Comparative Case Study of Waterfall dan Agile Management in Student Case. Metode studi kasus dan juga survei di perusahaan asuransi menengah. Pembahasannya itu nilai tambah yang gesit dan pengiriman yang lebih cepat dibandingkan dengan waterfall dalam kasus ini. Oke. Penelitian selanjutnya studi yang lebih besar di berbagai sektor, perbandingan kinerja dan pemeliharaan jangka panjang. Selanjutnya itu Ramadhani DS or Desai yang ditulis di tahun 2024 dengan judul Challenge and Solutions of Agile Software Development Healthcare Case. Metodenya itu studi kasus dan analisis kualitatif di sebuah organisasi layanan kesehatan. Pembahasannya tantangan organisasi, sumber daya manusia, dan proses. Usulan solusi yang disesuaikan. Penelitian selanjutnya replikasi di organisasi lain. Metrik untuk mengevaluasi solusi yang diusulkan. Selanjutnya itu dari Aithena Consortium and Neopane et al. ML Life Cycle yang ditulis di tahun 2024 dengan judul Life Cycle Management Framework for Machine Learning Models MTLC or ML Life Cycle.
Metodenya itu desain kerangka kerja dan sintesis literatur, pemetaan proses yang digerakkan oleh pemangku kepentingan, diskusi MDLC menekankan pemantauan model tata kelola dan kolaborasi lintas tim, penelitian mendatang, integrasi perangkat standar untuk MDLC, uji coba empiris di industri. Oke, habis. Oke, balik lagi. Tek. Nah, oke. Ya, mungkin itu saja dari saya. Demikian pemaparan saya terkait hasil review 10 jurnal dan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kelebihan dan kekurangan setiap model pengembangan perangkat lunak, serta bagaimana penerapannya di berbagai konteks. Saya minta maaf jika ada eh, kata yang mungkin tidak teman-teman mengerti. Mungkin teman-teman bisa lihat di des lihat link yang ada pada deskripsi yang akan saya taruh nanti. Jadi terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman. Presentasi saya akhiri dan semoga bermanfaat. See ya.